Menyusul erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara sejak Rabu lalu, Badan Geologi Kementerian SDM mengingatkan potensi terjadinya gelombang tinggi tsunami dengan ketinggian mencapai 25 meter. Ketua Tim Kerja Gunung Api, Heruning Tias menyebut, potensi tsunami yang disampaikan pihaknya berkaca pada sejarah erupsi Gunung Ruang pada Maret 1871 yang menewaskan lebih dari 400 orang. Karena itu, warga yang berada di dalam radius 6 km dari Gunung Ruang harus segera mengevakuasi diri. Saat ini, status Gunung Ruang dalam level 4 atau berstatus awas. Insiden kebakaran bus Rabu lalu terjadi di KM 705, ruas jalan tol Jombang-Mojokerto. Sebelum terbakar, bus berpenumpang 36 orang ini sedang melaju dari arah Jombang menuju Mojokerto. Kebakaran terjadi tak lama setelah bus mengalami pecah ban di bagian sisi kanan. Gesekan besi pelek roda dengan jalan tol kemudian memunculkan percikan api dan membakar seluruh bus. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena sebelum api membesar, seluruh penumpang dan awak bus berhasil menyelamatkan diri. Ratusan senjata api sisa perang Timor Timur disita oleh TNI Korem 161 Wirasakti Kupang, Nusa Tenggara Timur di wilayah perbatasan RI Timor Leste. Saat ini, seluruh senjata yang berjumlah 235 buah ini disimpan di gudang senjata dan akan dimusnahkan. Selain dari hasil sitaan, beberapa senjata api ini merupakan hasil penyerahan dari warga perbatasan RI Timor Leste. Ya pemirsa, itulah sejumlah berita yang menjadi isu utama pekan ini. 3 berita yang menjadi perhatian diantaranya akan disajikan dalam Metro This Week. Mengulas tajam berita sepekan bersama saya Kevin Egan. Sejumlah kalangan dari akademisi, mahasiswa hingga mantan Presiden Megawati Soekarno Putri ramai-ramai mengajukan permohonan sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam perkara perselisihan hasil pemilu yang tengah digelar di Mahkamah Konstitusi atau MK. Banyak pihak berharap amicus curiae ini patut dipertimbangkan MK dalam memutus sengketa Pilpres yang putusannya akan dibacakan pada Senin 22 April 2024 lusa. Amicus curiae atau sahabat pengadilan hadir menjelang putusan Mahkamah Konstitusi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 yang akan dibacakan pada Senin 22 April mendatang. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang mengajukan diri sebagai amicus curiae ke MK patut jadi perhatian. Pasalnya, selain sebagai pengusung calon presiden, calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD pada Pilpres 2024, Megawati juga presiden kelima RI yang memiliki pengaruh politik amat kuat. Alasan Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan untuk menyampaikan fakta dan pendapat kepada MK sebagai ungkapan seorang negarawan tentang pemilu 2024 dan demokrasi Indonesia saat ini. Sebetulnya apa yang akan disampaikan itu sebetulnya sudah viral ya, sudah diketahui oleh publik. Kalau usah buang-buang waktu mengenai apa, nah itu sekarang ada di tulis tangan beliau tuh, rakyat Indonesia yang tercinta dan sebagainya. Kita bisa simak, kita bisa baca di situ. Jadi ungkapan dari apa yang beliau rasakan ya sebagai seorang negarawan ya, dan menyampaikan hal itu untuk mengetuk nurani dari orang-orang yang masih berpikiran sehat ya dan mempunyai nurani ya. Kemudian tinggal sekarang kita serahkan kepada Mahkamah Konstitusi apakah akan menerima, mempertimbangkan, itu adalah kewenangan dari Mahkamah. Itu aja. Timbul perdebatan yang nggak berujung pangkal. Kalau menganggap ini tepat atau tidak, kita serahkan aja kepada rakyat, masyarakat kita yang berakal sehat, kita serahkan kepada Mahkamah Konstitusi.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menilai amikus curiae yang disampaikan Megawati Soekarno Putri dapat dianggap mewakili kegelisahan masyarakat dan alarm demokrasi yang kini tengah berada di persimpangan jalan. Inilah persimpangan jalan dan saya rasa pesan dari Ibu Mega sebagai salah satu orang yang ikut di dalam proses demokratisasi sejak tahun 90-an. Beliau merasakan ketika segalanya serba diatur, di mana pemilu dan pilpres pada masa itu nggak perlu ada surveyor karena semua sudah tahu hasil sebelum proses pemilu saat itu. Nah, kemudian beliau menjalani selama lebih dari 25 tahun. Jadi sebagai seseorang yang pernah melewati itu semua, mengirimkan pesan ini adalah pesan moral yang amat kuat yang harus jadi perhatian. Megawati tidak sendirian. Di saat yang hampir berbarengan, sejumlah organisasi mahasiswa dan asosiasi pengacara juga berinisiatif mengirimkan surat ke MK untuk menjadi amikus curiae dalam perkara sengketa Pilpres. Sejauh ini, MK sudah merekap jumlah amikus curiae yang masuk, yang jumlahnya diperkirakan lebih dari 21 dokumen pengajuan sahabat pengadilan. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo berharap MK memutuskan perkara sengketa hasil Pilpres untuk lebih adil. Saya kira ini momentum yang luar biasa buat MK untuk tidak membuat April Mop, tapi memperingati apa yang pernah dilakukan oleh seorang Kartini. Habis gelap, terbitlah terang. Dari kondisi MK yang selama ini menjadi cacian, makian ya, dengan stempel-stempel yang kurang baik dengan putusan MK, rasanya inilah momentum untuk mengembalikan marwah MK. Tapi saya secara pribadi, saya kira Ibu juga sama, tidak akan mempengaruhi putusan. Karena kewenangannya pada Yang Mulia Majelis Hakim. Juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan, Hakim MK memiliki otoritas untuk menentukan pengaruh amikus curiae dalam perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres. Dipertimbangkan atau tidak dipertimbangkannya amikus curiae tergantung pada Hakim MK. Ya, amikus curiae itu kan penyampaian aspirasi dari sahabat pengadilan. Amikus curiae itu kan sahabat pengadilan yang dengan amikus curiae itu mereka itu merasa punya kepentingan terhadap perkara yang sedang diadili di Mahkamah Konstitusi sebagai pihak, sebagai orang-orang yang di luar para pihak di persidangan. Nah, tentu dalam menanggapi itu ya Mahkamah Konstitusi terima saja siapapun yang akan menyerahkan amikus curiae itu kita terima. Ini kan datangnya macam-macam nih, ada yang diantarkan langsung, ada yang melalui mailing room, melalui surat, ada yang melalui email dan seterusnya. Kita sedang rekap semua itu, tapi yang pasti itu semua sudah didistribusikan kepada hakim. Nah, mengenai bagaimana pengaruh amikus curiae itu, ya lagi-lagi itu diserahkan kepada hakim konstitusi gitu ya. Apakah kemudian menganggap amikus curiae itu relevan untuk dipertimbangkan atau tidak, mempengaruhi keyakinan atau tidak, itu kembali kepada masing-masing hakim konstitusi. Sahabat pengadilan bisa saja digunakan hakim mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim menggali keadilan di tengah masyarakat. Fajar mengakui amikus curiae pernah dipertimbangkan Hakim Konstitusi dalam memutus perkara pengujian undang-undang, tapi untuk sengketa Pilpres belum pernah. Konflik Israel dan Iran yang makin memanas dalam pekan ini diperkirakan akan berdampak pada ekonomi global, termasuk pada harga minyak dan komoditas serta nilai tukar rupiah. Informasinya usai jeda. Didukung oleh Mie Sedap Soto, nomor 1 sotonya, nomor 1 sedapnya. Kembali bersama kami di Metro This Week. Pemirsa, setelah militer Iran melancarkan serangan balik ke Israel pada Sabtu lalu, pihak militer Israel Jumat dini hari kemarin melancarkan serangan balasan ke kota Isfahan, Iran.
Memanasnya konflik antara Iran dan Israel ini membuat banyak pihak was-was sebab serangan balik Iran ke Israel pada Sabtu pekan lalu yang sebenarnya masih berskala kecil langsung berdampak global. Harga minyak dunia sempat naik dan nilai tukar rupiah juga tertekan. Militer Israel Jumat dini hari kemarin dilaporkan melakukan serangan ke Iran. Kantor Berita Republik Islam Iran, IRNA, melaporkan terdengar ledakan di dekat kota Isfahan, Iran. Ledakan diduga terjadi akibat serangan balasan Israel atas serangan balik Iran ke Israel pada Sabtu pekan lalu. Belum ada pernyataan resmi baik dari pemerintah Iran maupun Israel terkait ledakan ini. Kota Isfahan diketahui merupakan lokasi pangkalan udara utama militer Iran serta infrastruktur terkait program nuklir Iran. Akibat serangan Israel ini, sejumlah maskapai penerbangan yang berbasis di Dubai mulai mengalihkan rute di sekitar Iran Barat. Sementara Iran mengumumkan telah menghentikan penerbangan komersial di Teheran dan seluruh wilayah Barat dan Tengah. Sebelumnya, Sabtu malam 13 April lalu, Iran meluncurkan sedikitnya 185 drone, 36 rudal jelajah, dan 110 rudal surface to surface dengan target pangkalan militer Israel. Serangan ini dimaksudkan sebagai balasan atas rangkaian serangan militer Israel terhadap kedutaan besar Iran di Damaskus, Suriah. Israel tercatat beberapa kali menyerang kedubes Iran di Suriah dan tercatat selalu menelan korban tewas. Pada 25 Desember 2023 misalnya, serangan Israel menewaskan seorang jenderal senior Garda Revolusi Islam Iran. Israel kembali menyerang kedutaan besar Iran di Suriah pada 20 Januari 2024 dan menewaskan 4 perwira Garda Revolusi Islam Iran dan sejumlah warga sipil. Terakhir, militer Israel menyerang konsulat Iran di Suriah pada 1 April 2024 lalu. Serangan ini menewaskan 16 orang, termasuk 2 jenderal Iran. Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan bahwa serangan balasan Iran terhadap Israel pada Sabtu pekan lalu telah sesuai dengan pasal 51 Piagam PBB yang menyatakan bahwa setiap negara diperbolehkan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan diri dalam menghadapi ancaman. Sejumlah pengamat menilai serangan balasan Iran terhadap Israel adalah sah sebagaimana diatur oleh PBB. Sekarang ini Iran mempunyai alasan yang kuat bahwa dia bisa melakukan serangan terhadap Israel berdasarkan pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana pasal 51 ini memberikan hak kepada negara yang mendapat serangan dari negara lain untuk melakukan pembalasan, melakukan pembalasan atas dasar hak untuk membela dirinya. Konflik Israel dan Iran ini diperkirakan akan berdampak pada ekonomi global. Ekonom senior Mari Elka Pangestu menyebut diantaranya gejolak harga minyak dan harga komoditas serta nilai tukar rupiah. Harga minyak akan meningkat bila mana terjadi eskalasi. Nah, untuk Indonesia apa pengaruhnya? Rantai pasok melalui Suez Canal akan mengalami kegangguan, sehingga ini ada gangguan terhadap import kita, apakah itu minyak, gandum maupun produk dari Eropa yang lainnya. Di luar itu, gejolak harga minyak, inflasi, dan gejolak harga komoditi yang lain juga akan mempengaruhi Indonesia, dan diperkirakan rupiah yang juga sudah melemah bisa melemah lebih jauh lagi. Rupiah memang langsung tertekan. Pelemahan rupiah terjadi di tengah penguatan indeks dolar yang mencapai level tertinggi sejak November 2023. Menyikapi perkembangan di Timur Tengah Selasa lalu, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan. Dalam rapat ini, harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar menjadi perhatian khusus. Dari sisi perekonomian,
tentu kita melihat terjadi lonjakan harga minyak akibat serangan Israel ke kedutaan Iran di Damaskus dan juga terhadap retaliasi yang dilakukan oleh Iran. Dari segi ekonomi, Laut Merah dan Selat Hormuz itu menjadi penting, terutama karena Selat Hormuz itu 33.000 kapal minyak dan Laut Merah itu sekitar 27.000, dan peningkatan freight cost itu menjadi salah satu hal yang harus dimitigasi. Dari segi pasar keuangan, dolar indeks mengalami penguatan di tengah rilis data ekonomi Amerika yang menunjukkan penguatan. Kemudian eskalasi tentu meningkatkan ketidakpastian. Presiden tadi dua, yaitu tolong terus lakukan upaya diplomatik agar pihak-pihak terkait menahan diri dan dapat dihindari terjadinya eskalasi. Karena eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun. Jadi sekarang masing-masing pihak, teman-teman, sudah mulai menghitung. Jika terjadi eskalasi, maka dampaknya seperti apa terhadap masing-masing negara. Baik harga minyak, harga kebutuhan yang lain, maupun nilai tukar dolar dan sebagainya dan sebagainya. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani menyatakan pihaknya tidak bermaksud memperburuk ketegangan regional. Iran menyatakan patuh pada prinsip hukum internasional dan piagam PBB. ایران به دنبال تشدید تنش در منطقه نیست. جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید مجدد بر پایبندی خود به اصول و اهداف منشور ملل متحد. Sejauh ini, ketegangan global yang terjadi di Timur Tengah menyusul konflik Iran-Israel sudah mulai terasa dampak ekonominya, termasuk terhadap Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika menunjukkan tren melemah dan harga minyak mentah juga sempat naik. Pengemudi Toyota Fortuner yang viral di media sosial karena bertindak arogan di jalanan akhirnya ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan plat dinas TNI. Informasinya usai jeda. Didukung oleh Mie Sedap Soto, nomor 1 sotonya, nomor 1 sedapnya. Sopir arogan pengemudi Toyota Fortuner yang menggunakan plat dinas TNI palsu akhirnya ditangkap polisi. Polisi menetapkan sang pengemudi sebagai tersangka pemalsuan plat dinas TNI. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Metro This Week. Saya Kevin Egan, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Puspom TNI bersama Polda Metro Jaya menangkap pengendara Fortuner arogan berplat dinas TNI palsu yang menabrak mobil di tol Jakarta Cikampek kilometer 57. Pengemudi Fortuner berinisial PWGA ditangkap di Cipayung, Jakarta Timur. Resmob Polda Metro Jaya selanjutnya melakukan koordinasi dan kolaborasi dan bersinergi untuk mengungkap kasus tersebut. Sehingga dengan hasil daripada penyelidikan yang telah dilakukan, tim penyidik Subdit Resmob Polda Metro Jaya berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku, terhadap tersangka. Kami jerat dengan pasal 263 KUHP yang mana pasal tersebut diancam dengan hukuman penjara selama 6 tahun. Dalam pemeriksaan diketahui plat dinas TNI bernomor 84337/00 yang digunakan PWGA dibuang di daerah Lembang, Jawa Barat.
PWGA mengaku plat dinas berasal dari kakaknya yang mantan anggota TNI berinisial T. Namun plat nomor yang digunakan kakaknya itu kedaluarsa sejak 2018 dan telah dialokasikan untuk kendaraan dinas operasional milik Marsda TNI Purnawirawan Asep Adang Supriyadi yang menjabat sebagai guru besar di Universitas Pertahanan. Dengan STR Panglima TNI, STR garing 1 Romawi 2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang penggunaan nomor register TNI, nomor pinjaman sesuai dengan ketentuan penggunaan nomor register plat dinas pinjaman Denma Mabes TNI hanya diperuntukkan kepada prajurit TNI aktif dan purnawirawan TNI. Ini yang perlu digarisbawahi. Dengan ketentuan dan syarat-syarat yang bersangkutan mengajukan permohonan secara resmi, kemudian melampirkan fotokopi BPKB, kemudian STNK, kemudian pajak aktif kendaraan tersebut. Kemudian warna kendaraan wajib hukumnya berwarna hitam. Perbedaan nomor registrasi resmi organik itu hanya 4 angka. Kalau bantuan itu 5 angka. Sehingga saya berharap juga kepada rekan-rekan media atau seluruh masyarakat, jika menemukan adanya tindak pidana pelanggaran tersebut, mohon dapatnya kerjasamanya untuk melaporkan kepada kami. Terungkapnya penggunaan plat dinas palsu TNI berawal dari video viral pada 10 April lalu saat mobil Fortuner berplat dinas TNI palsu itu dengan sengaja menabrak mobil saat antre masuk rest area kilometer 57. Tidak hanya itu, pengemudi Fortuner juga mengintimidasi korban dengan mengaku adik seorang jenderal TNI. Psikolog forensik Reza Indragiri mengatakan, kasus arogansi pengemudi yang menggunakan mobil dengan plat dinas TNI palsu ini bisa terungkap karena keberanian korban untuk melawan arogansi pelaku. Karena keberaniannya ini, menurut Reza Indragiri, korban lebih pantas disebut sebagai penyintas. Ketimbang terus-menerus mengomentari si pelaku, justru saya ingin mengangkat 2 jempol bagi si korban yang justru tampaknya lebih tepat disebut sebagai penyintas. Kenapa? Pertama, karena dia sanggup melawan arogansi dari orang yang berbeda jenis kelamin, dari laki-laki yang notabene acap kali dianggap sebagai jenis kelamin yang lebih superior. Yang kedua, si korban ini sanggup melawan keangkuhan dari orang yang menggunakan mobil yang katakanlah lebih mahal daripada mobil yang dia kendarai. Dan yang ketiga, ini yang paling luar biasa. Si korban ini sanggup mengatasi inferioritasnya berhadapan dengan orang yang memakai simbol-simbol alat negara. Simbol alat negara yang diidentikan sebagai kekuasaan, sebagai kekuatan, pemegang supremasi dan seterusnya. Nah, kemampuan korban pada 3 aspek itu membuat dia sekali lagi lebih tepat disebut sebagai bukan korban, tapi sebagai penyintas. Terus terang saya berharap ketika terjadi insiden serupa pada waktu-waktu lainnya, mudah-mudahan para korban akan bisa terus berjuang sehingga bergeser posisinya menjadi penyintas seperti pada kasus yang satu ini.